Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Maulana dalam pembahasan soal simulasi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, asesmen kompetensi minimum ini akan menguji kemampuan siswa yang terdiri dari 3 kemampuan, yaitu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan kemampuan karakter. Nah, kemampuan literasi meliputi kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Nah, untuk kemampuan literasi yang pertama ini, siswa akan diberikan banyak pertanyaan yang berupa wacana atau gambar atau dapat juga berupa infografis. Nah, siswa nantinya akan diberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang informasi yang dibutuhkan. Kemudian, untuk bagian numerasi, kemampuan yang dibutuhkan nantinya adalah kemampuan bernalar menggunakan angka-angka atau menggunakan matematika. Nah, untuk kemampuan yang ketiga adalah lebih ke tes kemampuan kepribadian atau tes kepribadian. Kalau dalam tes CPNS itu mirip-mirip dengan TKP atau tes kepribadian. Bisa meliputi kemampuannya siswa tentang pembelajarnya dia atau sifat gotong royongnya, kebinekaan, atau dapat juga berupa perundungan atau bully. Nah, adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini lebih ke kemampuan numerasi atau kemampuan bernalar menggunakan matematika. Nah, soal numerasi yang akan kita bahas kali ini sama seperti literasi, teksnya juga panjang-panjang. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas. Soal numerasi yang pertama yaitu tentang waktu dekomposisi. Nah, setiap soal memiliki judul seperti ini, ada waktu dekomposisi. Nah, soalnya agak panjang, agar tidak bingung dengan soal yang panjang ini, kita cari informasi utama agar kita tidak terlalu lama dalam mengerjakan soal. Yang pertama tentu kita harus lihat pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat waktu dekomposisi, kalau kalian baca lebih jeli, waktu dekomposisi itu adalah waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna, yaitu mengurai sampah-sampah secara sempurna. Nah, kita langsung ke pertanyaan. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, teman-teman jika menonton video ini bisa pause sebentar kemudian coba menjawab berapa jawaban yang tepat dari pertanyaan ini. Oke, langsung saja kita bahas. Kalau kita perhatikan, kata kunci utama soal ini ada di kalimat ini. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Nah, kalau kita cari ternyata informasinya ada di diagram ini. Jika kita lihat plastik, waktu dekomposisinya itu berada pada kisaran 400-an tahun. Kemudian kulit sintetis berada pada kisaran 500 tahun. Sementara di soal dikatakan waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik namun kurang dari kulit sintetis. Lebih dari 400 tahun tetapi kurang dari kulit sintetis yaitu 500 tahun. Sehingga eh, waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai antara 400 dan 500 tahun. Sehingga jawaban yang tepat adalah 475 tahun. Nah, sebenarnya soal ini sangat mudah, hanya butuh kejelian saja dari adik-adik untuk memperhatikan setiap kalimat demi kalimat dan informasi yang berada dalam soal. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini judulnya adalah martabak aneka rasa. Nah,
Jika kita perhatikan, sebuah toko martabak manis menawarkan pilihan menu martabak sebagai berikut. Kulit martabak ada tebal, ada tipis, ya seperti pada gambar. Kemudian isi martabak ada 4 jenis, coklat, keju, selai nanas, dan pisang. Berdasarkan wacana di atas, jika setiap martabak berisi satu jenis isi martabak, berapa macam menu martabak yang dapat ditawarkan oleh toko tersebut? Ya, silahkan di-pause, kemudian coba menjawab sendiri ya, tanpa bantuan orang lain. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, jika data ini kita sederhanakan, kita akan bisa membuat tabel seperti ini. Jika data ini kita sederhanakan, kita buat tabel seperti ini, yaitu kulit martabak ada 2 jenis, yaitu ada tebal, ada tipis, kemudian isi martabak ada 4 jenis. Nah, banyak menu martabak yang dapat kita buat. Nah, jadi kita diminta untuk membuat beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kulit martabak tebal, isinya coklat. Kemungkinan kedua, kulitnya tebal tetapi isi keju. Kulit tebal isi selai nanas, kulit tebal isi pisang. Kemudian dari situ kita sudah dapat 4 kemungkinan. Kemudian kulit tipis isi coklat, kulit tipis isi keju, kulit tipis isi selai nanas, kemudian kulit tipis isi pisang. Sehingga jumlah menu martabak yang dapat kita buat ada ya 8 menu ya yang bisa kita buat. Tetapi apakah harus dipasangkan seperti itu? Bagaimana jika jumlahnya sangat banyak? Nah, kita bisa menggunakan cara yang lebih sederhana. Jika kita perhatikan kulit martabak di sini hanya ada 2 jenis. Kemudian isi martabak ada 4 jenis. Jika kita pasangkan, maka jumlah menu martabak yang mungkin adalah ya cukup kita kalikan saja. 2 kali 4 sehingga akan menghasilkan 8. Sehingga jawaban yang tepat adalah ya 8 macam menu martabak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, masih dengan soal yang sama di soal nomor 2, yaitu masih tentang martabak aneka rasa. Yaitu kulit martabak tebal dan tipis, kemudian isi martabak ada 4 jenis. Tetapi di sini ditambahkan informasi. Pemilik toko martabak aneka rasa membedakan margarin untuk olesan martabak, yaitu margarin tawar dengan kandungan lemak rendah dan margarin asin yang kandungan lemaknya lebih tinggi. Untuk setiap martabak hanya dapat dioles dengan satu jenis margarin. Nah, data dari soal ini bisa kita sederhanakan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, pertama kulit martabak. Ada 2 jenis seperti pada soal. Isi martabak ada 4 jenis juga seperti pada gambar ini. Kemudian jenis margarin tadi sudah dijelaskan, ada margarin tawar dan ada margarin asin. Nah, kita langsung ke pertanyaan. Klik benar atau salah pada setiap pertanyaan berikut. Jadi di sini ada pilihan, tinggal kita klik saja yang mana jawaban yang tepat. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Jika setiap martabak berisi satu jenis isi martabak, maka banyak menu martabak menjadi 16 macam. Nah, sama seperti cara sebelumnya, kita bisa memasangkan, yaitu kulit martabak tebal, isi coklat, jenis margarin tawar, bisa juga kulit martabak tebal, isi coklat, dan jenis margarin asin, dan seterusnya. Jadi kita akan banyak mendapatkan kemungkinan-kemungkinan. Tetapi kita juga bisa melakukannya dengan lebih mudah. Caranya bagaimana? Sama seperti nomor 2 tadi. Kalau kita perhatikan, kulit martabak di sini terdiri dari 2 kemungkinan, yaitu tebal tipis. Isi martabak ada 4 kemungkinan, kemudian jenis margarin juga ada 2 kemungkinan. Sehingga banyak menu martabak yang mungkin kita buat ada 2 dikali 4 dikali 2. Sehingga jawabannya ada 16 menu martabak. Sehingga pernyataan ini benar, yaitu banyak menu martabak menjadi
16 macam ya. Jadi kita klik di kolom ini. Kemudian yang B, jika pembeli martabak menghindari margarin dengan kandungan lemak tinggi serta isi coklat ataupun keju, maka banyak menu martabak yang dapat dipesan hanya 2 macam. Nah, coba kita perhatikan tabel berikut. Secara umum datanya adalah seperti ini. Tetapi pembeli yang satu ini menghindari margarin dengan kandungan lemak tinggi, yaitu margarin asin. Sehingga margarin asin kita coret. Kemudian pembeli juga tidak sangat menghindari isi coklat atau keju, sehingga coklat dan keju juga kita coret dari daftar. Nah, dari sini kita bisa memperoleh banyak menu martabak, yaitu kulit martabak ada 2 kemungkinan, isi martabak sisa 2 kemungkinan, dan jenis margarin sisa 1 kemungkinan. Sehingga banyak menu martabak yang bisa dibuat adalah 2 kali 2 kali 1, yaitu ada 4 kemungkinan. Sehingga pernyataan bagian B ini adalah salah karena dia mengatakan hanya 2 macam saja. Sehingga kita klik di bagian salah. Oke. Kemudian ke soal bagian C, pernyataannya adalah jika pembeli martabak tidak menyukai rasa asin ataupun keju, maka banyak menu martabak yang dapat dipesan hanya 3 macam. Oke, kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian kita coret apa yang tidak disukai oleh pembeli ini, yaitu rasa asin ataupun keju. Kita coret yang rasa asin juga rasa keju. Sehingga kita peroleh kemungkinan kulit martabak ada 2 kemungkinan, isi martabak ada 3 kemungkinan, dan jenis margarin ada 1 kemungkinan. Sehingga banyak menu martabak yang bisa kita buat adalah 2 kali 2 kali 3 kali 1. Kemudian hasilnya adalah 6. Ya, jadi kulit martabak, saya ulang, kulit martabak ada 2, isi martabak ada 3, kemudian jenis margarin ada 1. Sehingga 2 kali 3 kali 1 hasilnya 6. Sehingga pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 juga ini masih berkaitan dengan soal nomor 2 dan 3. Masih dengan tema yang sama, yaitu tema martabak aneka rasa. Nah, di sini secara umum soalnya sama, kemudian kita langsung ke inti pertanyaan. Klik benar atau salah pada setiap pertanyaan berikut. Melihat minat konsumen yang tinggi, pemilik toko martabak aneka rasa melakukan inovasi pada kombinasi isi martabak. Martabak dapat diisi sampai 3 jenis isi martabak, namun tetap hanya menggunakan 1 jenis margarin. Berapa macam menu martabak yang dapat ditawarkan oleh pemilik toko? Nah, di soal nomor 3 ini sudah mulai dilakukan variasi. Jenis isi martabak bisa terdiri dari 1 jenis saja, bisa 2 jenis saja, atau 3 jenis saja. Nah, maksudnya bagaimana yang 1 jenis? Nah, yang 1 jenis itu maksudnya seperti ini. Nah, isi martabak hanya coklat saja, hanya keju, hanya selai nanas, atau hanya pisang. Jadi tidak boleh di-mix antar rasa. Jadi tidak boleh isi coklat lalu dicampur dengan keju, atau coklat dicampur dengan selai nanas dan seterusnya. Tapi harus terdiri dari 1 jenis. Berarti coklat saja, keju saja, selai nanas saja, atau pisang saja. Sehingga ini sama saja dengan soal nomor 2 tadi, atau nomor 3 ya, nomor 3 tadi. Caranya bagaimana? Sama kayak cara sebelumnya, yaitu banyak menu martabak cukup kita kalikan, yaitu 2 kali 4 kali 3. Mohon maaf, 2 kali 4 kali 2, sehingga jawabannya adalah 16. Oke. Sehingga kita tuliskan jawabannya adalah 16. Kemudian soal yang kedua, terdiri dari 2 jenis. Nah, maksudnya terdiri dari 2 jenis itu seperti apa maksudnya? Nah, seperti ini. Kalau kita buat dalam bentuk tabel, kulit martabak tetap 2, yaitu tebal dan tipis. Nah, isinya bisa coklat keju,
yaitu dari dua rasa, coklat dan keju. Bisa coklat selai nanas, bisa coklat pisang, bisa keju selai nanas, bisa keju pisang, bisa selai nanas pisang. Nah, jadi ada 6 kemungkinan. Terus cara mudahnya bagaimana mencari banyak kemungkinan isi martabak jika terdiri dari dua rasa. Nah, sementara rasa yang disediakan ada 4. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan materi kombinatorika, yaitu kombinasi. Karena di sini ada 4 rasa, kemudian kita memilih dua rasa saja, berarti kita cukup mencari kombinasi 42. Karena kita memilih dua rasa dari 4 rasa yang tersedia. Sehingga cukup kita kerjakan kombinasi 42. Berarti 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. 4 faktorialnya kita jabarkan 4 kali 2 kali 1, 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial juga seperti itu. Lalu yang sama kita coret dengan yang di bawahnya, sehingga tersisa 4 kali 3 12 bagi 2. Sehingga hasilnya 6 kemungkinan. Sehingga isi martabaknya yang terdiri dari dua jenis ada 6 kemungkinan. Sehingga untuk menentukan banyak menu martabak cukup kita kalikan kulit martabak terdiri dari 2, isi martabak 6, jenis margarin ada 2. Sehingga jumlah secara keseluruhan ada 24. Oke, kita tulis di jawaban di kotak yang tersedia. Kemudian yang ketiga, jumlah jenis isi martabaknya terdiri dari 3 jenis. Oke, kulit martabaknya masih 2. Nah, isi martabaknya bagaimana cara mencari kemungkinannya nih? Di sini kan ada 4, terus cara mencarinya bagaimana? Sama kayak sebelumnya, kita menggunakan cara kombinasi. Karena kita disuruh memilih 3 jenis rasa, sementara rasa yang diberikan ada 4, sehingga cukup kita cari kombinasi 43. Kombinasi 43 berarti 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial. Kita uraikan seperti ini. Kemudian kita coret yang sama. Sehingga hasilnya adalah 4. Sehingga isi martabak kemungkinannya ada 4 kemungkinan. Kemudian jenis margarinnya sama, ada 2. Kemudian dari sini kita peroleh banyak menu martabak ada 2 kali 4 kali 2. Sehingga jawabannya adalah 16. Oke, demikian pembahasan soal numerasi AKM ini, yaitu Assessment Kompetensi Minimum. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ya, untuk kasus-kasus ini kita lebih banyak memperkuat materi matematika secara keseluruhan, termasuk materi-materi dasar seperti statistik, kombinatorika, dan lain-lain. Dan perbanyak membaca, karena soal yang diberikan lebih banyak soal-soal panjang yang dibutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam membaca soal tersebut. Oke, demikian pembahasan kita. Saya Pak Maulana. Sampai jumpa di video selanjutnya.